Heboh sampai difilmkan, pendeta Swedia masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Dan semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Di saat bermunculnya murtadin-murtadin botol yang dengan susah payah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dia seorang murtadin yang pandai, terus baca Al-Quran dan ternyata bacaannya amburadul, bikin malu dirinya sendiri. Nah, di negara lain, di Swedia, malah heboh dengan munculnya pendeta yang menjadi mu'alaf. Leif Sydney, 75 tahun, bekerja sebagai pendeta di Swedia selama 30 tahun. Dan hampir 15 tahun dia aktif di Skillingaryd Pastorat. Tapi 3 tahun yang lalu dia memutuskan diri menjadi mu'alaf dan mengganti namanya Leif menjadi Ahmed. Dalam sebuah wawancara dengan SVT TV Swedia, Ahmed Sydney menyatakan bahwa seorang guru di SFI bertanya kepadanya, ada seorang anak ingin tinggal di rumahnya, apakah diperbolehkan? Nah, anak ini adalah orang Maroko yang taat beribadah dalam agama Islam. Han började mer och mer komma med kommentarer. Du är konstig, du ber bara i kyrkan och du får betalat för det. Du ber aldrig hemma. Du läser aldrig i Bibeln annat än i kyrkan. Jag läser i Koran, jag ber. Sebagai pendeta, kamu harus percaya bahwa tujuanmu adalah Kristen yang taat. Sebagai pendeta, kamu hidup dari kebenaran, tapi kamu menyuruh untuk sesuatu yang tidak logis, seperti mengadakan acara misa dan menjelaskan ajaran Trinitas. Och mer kommentarer. Och Det var han som inspirerade dig? han inspirerade mig. Vi ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen. Leif Sydney dulu bekerja melawan rasis dan Islamofobia, dan disitulah dia bertemu orang Maroko dan banyak berdiskusi tentang agama. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Tapi dengan begitu pun dia tidak memberitahu siapapun kalau dia telah Islam karena takut tidak diterima oleh masyarakat sekitarnya. Och så tänker jag, tror jag egentligen på detta? Gud skapade människan till sin avbild. Det gör jag väl inte? Avbild skapade han henne. Och det är ju där hyckleriet kommer in. Dia bahkan terus bekerja sebagai pendeta selama beberapa waktu setelah menerima Islam. Namun dia merasa seperti seorang munafik dan memutuskan untuk menjual semua yang dia miliki di Swedia dan pindah ke Maroko. Kepindahannya ini membuat teman-temannya menganggap dia ini sedang gila. Egentligen, det är ju det som är hyckleriet. Jag har ju för folk bak ljuset. Vi är skapade av Gud. Sommaren 2016 eller tidigt på året 2016 så genomfördes Setelah pindah ke Maroko, dia menelepon atasan dan rekan-rekannya menyuruh mereka untuk menerima Islam. Mereka kaget. Salah satu dari mereka bahkan pergi ke Maroko dan mencoba membujuknya untuk kembali ke Swedia dan kembali ke Kristen. Namun Ahmed Sydney berkata, "Saya tidak butuh diselamatkan." till och med Ramadan. Jag tänkte, äter inte han så kan du jag gå och sitta och äta. Så då genomförde jag Ramadan. Och han hade en god vän, Omar, som är imam. Dia berpegang teguh pada keputusannya bahwa Islam adalah kebenaran, Tuhan itu hanya satu, Allah,
dan bahwa Yesus adalah seorang nabi seperti nabi-nabi lain yang diutus oleh Allah, dan Nabi Muhammad adalah yang terakhir dan terakhir bagi seluruh umat manusia. Tidak akan ada yang bisa mengembalikan saya kembali ke Kristen, kata Ahmad Sidney. 2017 så kom det verkligen avgörande steg, för då sa jag fram den muslimska trosbekännelsen i den moskén tillsammans med Omar Imam. Kini perjalanan Ahmad Sidney telah menjadi film dokumenter yang dibuat oleh Thomas Bladman dan Alec Baldwin, dan film PK Nelson ini tayang pertama di SVT 1 Selasa 8 September I kemarin. moskén i Huskvarna. De kontaktade honom och fick en massor av böcker om islam. Började besöka moskén helt fram till 2017, den 7 december. Itulah kabar gembira di mana seorang pendeta mendapat hidayah masuk agama Islam, dan semoga kakek Ahmad Sidney ini istiqomah dalam Islam dan bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang pernah mengikuti beliau. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya pribadi. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.